Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman ASN, berikut akan kami sampaikan tutorial untuk memasukkan rencana aksi pada triwulan keempat ya. Langsung saja kita klik SKP ya. Kemudian kita klik penilaian. Oke. Sebenarnya untuk yang sudah kita lakukan adalah kita sudah memasukkan pengisian bukti dukung di tahunan ya. Sekarang ada saran kita disuruh untuk memasukkan kegiatan di triwulan keempat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah triwulan yang keempat ini Bapak Ibu ya. Bukan pada bulannya tapi pada triwulan keempat ya. Kita langsung masuk ke rencana aksi triwulan keempat ya. Untuk yang tahunan sudah biarkan sudah terinput ya. Kita masuk ke triwulan keempat. Caranya adalah kita klik rencana aksi pada triwulan keempat ini. Oke, ini adalah triwulan keempat. Ini ada RHK kita, rencana hasil kerja kita. Kalau milik saya ini ada 12 RHK. Nah, RHK ini tentu pelaksanaannya tersebar di 12 bulan. Maka kita pilih RHK yang dilaksanakan pada triwulan keempat, yakni Oktober, November, Desember. Nah, lebih baik lagi sebelumnya kita melakukan pemetaan Bapak Ibu ya. Pemetaan ini adalah RHK saya yang ada 12 itu. Nah, dari sekian RHK saya sudah saya petakan mana yang saya laksanakan di triwulan 1, mana yang sudah saya laksanakan di triwulan kedua. Triwulan kedua itu adalah bulan April Juni ya, mana yang saya laksanakan di bulan ketiga, mana program yang saya laksanakan di triwulan keempat pada bulan Oktober dan Desember ya. Kita fokus pada program-program kerja kita yang kita laksanakan pada bulan Oktober, November, Desember ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ya, dalam pemetaan saya untuk program kerja saya misalkan terlaksananya evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada madrasah ini saya lakukan di bulan Desember, berarti dia masuk triwulan keempat ya. Nanti rencana aksinya pakai kalimat kata kerja menyusun, misalkan melaksanakan, membuat laporan. Jadi kalimat-kalimatnya adalah kalimat kerja ya. Misalkan dalam membuat evaluasi ini kita laksanakan di bulan Desember, kemudian menyusun evaluasi program pengawasan. Kemudian nanti kita konsep targetnya nanti misalkan kita 4 laporan misalkan ya. Bisa jadi kalau misalkan 4 laporan ini kita lakukan di bulan Desember saja ya berarti 4. Tapi kalau misalkan 4 laporan ini yang 2 kita lakukan di misalkan triwulan 1 Januari, kemudian yang 2 di triwulan 4 ya berarti yang Januari 2, yang ini 2 ya. Oke, tergantung rencana aksi itu dilakukan berapa kali dan dalam triwulan yang keberapa ya. Kemudian ini targetnya 99%. Target yang dimaksudnya adalah target kualitas ya, bukan target kuantitas tapi target kualitas. Nah, ini saya lakukan 1 bulan karena di bulan Desember saja. Maka nanti kita juga harus menyiapkan biar enak waktu di online-nya. Nama bukti dukungnya kita tulis saja karena nanti membuat evaluasi hasil pelaksanaan program. Maka nama bukti dukungnya saya tulis laporan hasil evaluasi program. Jangan lupa kita siapkan linknya, link yang ada di Google Drive. Link tentang apa? Tentang 2 laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan. Kemudian sehingga realisasi nanti bisa kita tulis 2 laporan. Kualitasnya 95% dilaksanakan selama 1 bulan. Yaitu pada bulan Desember tadi itu ya, di triwulan yang keempat. Kemudian nanti untuk sumber data di realisasi kita tulis saja Google Drive, bukti dukung teridentifikasi, kemudian ketepatan waktu. Persis sama
dengan kita waktu menginput bukti dukung dan realisasi pada tahunan atau periode final. Oke, langsung saja akan saya praktekkan ya. Sebenarnya sama dengan menginput tahunan ya. Pada untuk memasukkan rencana aksi di triwulan keempat yang pertama, yakni menyusun evaluasi program pengawasan. Ya, langsung saja kita pilih. Nah, yang kita pilih ini adalah RHK yang kedua. Sedangkan RHK yang pertama ini sudah saya lakukan di bulan Januari, sehingga tidak perlu kita tambah. Ini adalah terlaksana evaluasi pelaksanaan program pengawasan. Saya lakukan di bulan Desember, sehingga masuk triwulan yang keempat. Kita klik tambah ya. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, dari mana tadi itu ya? Dari Excel tadi itu. Menyusun evaluasi program pengawasan. Targetnya adalah, kita tulis di sini tadi, targetnya adalah 4 targetnya adalah 2 laporan ya, karena ini hanya di triwulan terakhir atau triwulan keempat ya. Targetnya adalah 2 laporan ya. Targetnya adalah 2 laporan. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, ini sudah masuk RHK rencana aksi yang pertama ya. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu, rencana aksi kita yang kedua di bulan atau di triwulan keempat ya. Kita geser lagi. Oh, ini misalkan PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah, kan dilaksanakan pada bulan November itu ya. Pada bulan November, sehingga kita masukkan dalam kegiatan rencana aksi di triwulan keempat. Misalkan ini melaksanakan PKKM, yakni program evaluasi tentang pembinaan kepala madrasah, terutama di penilaian kinerja kepala madrasah ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Kita klik tambah. Kemudian rencana aksinya adalah melaksanakan PKKM. Targetnya di sini kita lihat, karena nanti akan kita sajikan 1 laporan, maka kita klik 1 laporan. Yang dimaksud laporan nanti laporan hasil kegiatan PKKM sebagai bukti dukung dari pelaksanaan aksi ya. Kemudian kita klik OK. Nah, itu kita lakukan pada semua kegiatan yang dilakukan di triwulan keempat. Saya kasih contoh satu lagi ya. Misalkan mengikuti diklat fungsional. Jadi pada bulan Oktober, November, Desember saya merencanakan mengikuti diklat fungsional ya. Diklat fungsional ini pada bulan ini kita ikut berapa? Ikut 2 kali ya. Ikut 2 kali ya. Dalam bentuk sertifikat, makanya saya tulis dokumen ya. Kita masuk ke kinerja kita cari RHK kita tentang pelaksanaan diklat fungsional. Nah, ini kan kita klik tambah, kemudian kita pastekan di sini mengikuti diklat fungsional. Targetnya tadi adalah 2 dokumen. Yang saya maksud dokumen ini adalah sertifikat ya, karena diklat ini nanti saya merencanakan bukti dukungnya dalam bentuk sertifikat ya. Oke, saya kasih contoh 3 saja ya. Nanti bisa jadi 3, 2 dan lain sebagainya. Kalau sudah disusun semacam ini Bapak Ibu, berarti kita sudah melakukan yang namanya rencana aksi untuk triwulan 4. Tadi saya sudah memasukkan 3, menyusun evaluasi program pengawasan 2 laporan, melaksanakan PKKM 1 laporan, dan mengikuti diklat fungsional. Target saya 2 dokumen dalam bentuk sertifikat keikutsertaan dalam diklat fungsional. Saya ulangi, kesimpulannya adalah pada triwulanan ini tentu tidak semua RHK kita breakdown menjadi rencana aksi. Kita pilih RHK kita yang dilaksanakan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Kalau sudah diinput semacam ini, berarti proses input rencana aksi selesai. Ini contohnya 3, saya contohkan 3. Mungkin Bapak Ibu bisa
berbeda dengan saya ya. Nah, kemudian kita klik kembali. Oke, kita klik kembali. Kita waktunya untuk memasukkan bukti dukung dan realisasi ya. Ini masih di penilaian. Kita scroll ke bawah. Bapak Ibu ya. Kita cari yang namanya triwulan keempat. Ini triwulan keempat ya. Kemudian kita klik pengisian bukti dukung. Kita klik. Saatnya kita akan melakukan pengisian bukti dukung dan realisasi. Bapak Ibu ya, nah ini pengisian bukti dukung ya. Nah ini sebenarnya sudah pernah saya isi ya, tadi saya hapusi kembali ya. Ini untuk tutorial saya buat kembali. Nah, yang berisi warna hijau klik tambah ini kita memasukkan bukti dukung. Dan ini kita memasukkan realisasi. Yang pertama misalkan menyusun laporan evaluasi. Kita klik tambah. Kemudian kita kasih nama bukti dukungnya. Kita tadi sudah konsep itu. Nama bukti dukungnya apa? Oh, nama bukti dukungnya. Karena ini kegiatan melakukan evaluasi hasil pengamatan. Bukti dukungnya saya tulis adalah laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian untuk link Google Drive-nya ini adalah laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan yang sudah saya upload di Google Drive. Kemudian saya bagikan linknya ya. Linknya saya bagikan, kemudian saya pastekan di sini. Karena yang diminta adalah link ya, bukan file. Kemudian kita klik OK. OK satu kali lagi. Oke. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa kita klik edit realisasi. Edit realisasinya kita juga sudah punya konsep ya. Untuk realisasinya misalkan ini 2 laporan ya. 2 laporan. Kita klik, ini masih kuantitas kan. Kita tulis 2 laporan. Kemudian sumber datanya kita tulis di Google Drive. Yakni judul filenya adalah laporan evaluasi pengawasan ya. Kemudian kita klik OK. Ini untuk aspek kuantitas. Sedangkan untuk aspek kualitas dan waktu, saya ulangi, untuk aspek kualitas dan waktu, cara pengisiannya sama dengan kuantitas ini. Coba kita peragakan ya. Silakan begini. Nah, ini langsung keluar ini ya. Adalah laporan hasil evaluasi. Linknya juga masih tersimpan di bagian atas ini ya. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya sama untuk yang waktu biar cepat ya. Namanya laporan evaluasi. Linknya ada di bagian paling atas ini. Kemudian klik OK. Waktu sudah, kualitas sudah, kuantitas sudah. Tinggal kita yang kualitas ini ya, kualitas. Kita klik realisasinya, misalkan kualitas loh ya, ini kualitas itu kesesuaian antara rencana dengan prosedur ya, seberapa persen ya. Ini namanya kualitas ya. Kemudian sumber datanya dari mana? Nah, tentu sumber datanya dari Google Drive yang sudah kita cermati, dan kita bisa menentukan 95% ini merupakan kesesuaian kualitas. Untuk sumber data cukup kita tulis bukti dukung teridentifikasi gitu Mas ya. Kemudian kita klik OK. Sedangkan untuk waktu ya, nah realisasinya karena tadi itu bisa kita realisasikan dalam waktu berapa bulan ini. Misalkan untuk laporan dalam waktu 1 bulan, karena kita lakukan di bulan Desember ya.
Ini bisa kita tulis 1 bulan ya. Kemudian sumber datanya kita tulis kalau waktu adalah ketepatan waktu. Kemudian kita klik OK. Jadi saya kasih salah satu contoh saja ya. Jadi persis sama waktu kita mengupload bukti dukung dan realisasi di tahunan. Cuma yang beda itu adalah kuantitas ya. Karena bisa jadi pada triwulan keempat ini kita melaksanakan mungkin kegiatannya 2 kali ya. Padahal untuk target 1 tahunnya adalah 12 kali. Yang lain bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Sedangkan misalkan untuk 2 atau 3 kegiatan ini kita lakukan di triwulan keempat ya. Di aspek kuantitas ini nanti yang terlihat membedakan antara tahunan dan triwulan keempat itu ya. Oke, jadi itu nanti lakukan sama untuk yang ini. Untuk kegiatan PKKM juga begitu. Ini saya hanya kasih satu contoh biar video ini tidak terlalu panjang ya. Kemudian ini ya. Ini sebenarnya sudah saya lakukan ya, ini yang merah-merah ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah dilakukan semacam ini, ya sudah selesai berhasil proses penambahan rencana aksi, kemudian bukti dukung dan realisasi ya. Saya ulangi kesimpulannya adalah Bapak Ibu, yang pertama adalah lakukan rencana aksi pada triwulan keempat. Kemudian setelah melakukan rencana aksi pada triwulan keempat, Bapak Ibu nanti bisa melakukan pengisian bukti dukung ya. Kemudian yang terakhir adalah feedback perilaku pada teman sejawat. Ini yang paling terakhir, feedback perilaku. Kita klik. Kemudian nanti kita akan memilih teman-teman yang kita anggap punya potensi positif lah untuk kita berikan semacam umpan balik perilaku. Nanti bisa menjadikan sebuah pertimbangan. Jadi bagi pegawai ASN yang banyak mendapatkan feedback positif dari teman sejawatnya, itu kan menandakan perilaku kerja yang kita nilai itu bagus ya. Jadi semakin banyak jempol yang diperoleh atau semakin banyak feedback yang diperoleh oleh ASN, itu menandakan perilaku kerjanya semakin baik ya. Ini masih loading Bapak Ibu ya, harap bersabar ya. Baik, ini tampil, kita kasih feedback pada salah satu teman kita ya. Misalkan ini Pak Pradito ya. Kita klik, kemudian kita kasih feedback, kita scroll ke bawah Bapak Ibu ya. Kita scroll ke bawah, kemudian kita klik tambah ya. Jadi di feedback ini ada feedback atasan, ada feedback teman sejawat. Kita tulis saja bagus, kemudian jangan lupa klik tanda jempol, kirim, kemudian OK. Kita lakukan 7 kali ya, karena perilaku kerja ada 7 ya. Kita klik Pak Pradita ini, kemudian kita kasih tanda bagus seperti ini ya. Lakukan sebanyak 7 kali sesuai dengan jumlah RHK. Oke, jumlah RHK ya, bagus. Oke, kemudian kita klik lagi, kita klik bagus, oke. Ya, kita lanjut lagi. Klik, oke, kurang 1 pada kolaboratif. Nah, ketika saya sudah begini, maka di akunnya Pak Pradito akan muncul namanya feedback teman atau rekan kerja bagus seperti ini. Oke, proses sudah selesai, sudah sempurna ya. Sudah melakukan pelaksanaan rencana aksi, sudah mengupload bukti dukung dan realisasi, kemudian sudah melakukan feedback kepada teman sejawat. Berarti prosesnya sudah selesai. Terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sekarang menunggu tim penilai memberikan
umpan balik atau memberikan penilaian pada Bapak Ibu ASN yang sudah membuat perencanaan dan realisasi tadi ya. Oke, saya kira itu penjelasan-penjelasan. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.